Selamat siang, perkenalkan nama saya Eko Mangde Pratnya Puspa Yonantara, jurusan Teknik Informatika dengan NIM belakang 0024. Hari ini saya akan membahas tentang footprinting. Untuk agendanya, kita akan membahas yang pertama itu apa itu footprinting, konsep footprinting, dan ketiga tujuan footprinting, dan keempat atau yang terakhir metode footprinting. Apa itu footprinting? Footprinting adalah langkah awal sebelum penyerangan atau attacker melakukan penyerangan, yakni mengumpulkan informasi mengenai target yang tujuannya adalah untuk merangkai apa yang ditemukan blueprint dari suatu jaringan. Sebagai AI, mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem keamanan yang dimiliki target. Ada beberapa istilah pada footprinting, yaitu open source atau passive information gathering, mengumpulkan informasi tentang sebuah target yang diperoleh dari sumber yang bersifat umum. Yang kedua, active information gathering, atau yang bisa dibilang mengumpulkan informasi aktif, mengumpulkan informasi baik dari ilmu keahlian teknik di website atau wawancara ataupun dengan tanya jawab. Yang ketiga, anonymous footprinting atau footprinting tidak diketahui atau misteri, mengumpulkan informasi dari sumber yang dimana penulis dari informasi tersebut tidak bisa diidentifikasi atau tidak diketahui siapa penulisnya. Selanjutnya, pseudonymous footprinting dengan nama samaran, mengumpulkan informasi yang dipublikasikan dengan nama yang berbeda di sebuah percobaan untuk menjaga rahasia pribadi atau kebebasan pribadi. Selanjutnya, organisasi or private footprinting, organisasi atau footprinting pribadi, mengumpulkan informasi dari sebuah organisasi berdasarkan penanggalan atau jasa email atau email service. Selanjutnya, internet footprinting, mengumpulkan informasi mengumpulkan informasi target dari internet. Selanjutnya agenda selanjutnya, konsep footprinting. Tahapan pertama pada fase peretasan adalah melakukan footprinting atau pengintaian. Footprinting mengumpulkan seluruh informasi yang berguna mengenai target penyerangan. Pada fase ini dilakukan beberapa hal, yaitu 1. Mengumpulkan informasi dasar tentang target dan jaringan ini. Kedua, menentukan sistem operasi yang digunakan, platform yang dijalankan, versi web server, dan lainnya. Yang ketiga, dilakukan dengan teknik seperti WHOIS, DNS, jaringan, dan organisasi query. Yang keempat, cari kerentanan dan eksploitasi untuk meluncurkan serangan. Selanjutnya, tujuan footprinting. Tujuan dari footprinting yaitu untuk mengumpulkan informasi dari target bisa melalui jaringan internet. Ada 3 hal dasar yang kemudian dibedakan pada footprinting, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi jaringan, nama domain internal, blokir jaringan, sistem IP address yang dicapai, website nakal atau pribadi, TCP dan UDP sistem, service yang dijalankan, protokol jaringan, point VPN, ACLS atau IDS yang dijalankan, analog atau digital no telepon, membuktikan keaslian suatu alat atau mekanisme, mengumpulkan informasi sistem menggunakan dan pengguna dan nama grup, sistem spanduk, tabel routing, informasi SNMP, sistem arsitektur, jenis sistem remote, nama sistem, kata sandi. Mengumpulkan informasi organisasi, yaitu detail karyawan, website organisasi, petunjuk perusahaan, alamat dan nomor telepon, latar belakang organisasi, berita, karangan, atau siaran pers. Selanjutnya, metode footprinting.
Pen- Ada beberapa metode footprinting, yaitu pencarian whois atau mengidentifikasi pemilik domain dan informasi kontak terkait. Whois adalah layanan yang menyediakan informasi publik tentang domain, termasuk informasi kontak administratif, teknis, dan registrasi. Pencarian whois dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang domain yang terkait dengan sebuah organisasi atau entitas. Selanjutnya, pencarian DNS. Menemukan informasi DNS terkait dengan domain target. DNS adalah sistem yang mengonversi nama domain seperti www.example@com menjadi alamat IP yang sesuai. Pencarian DNS dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami struktur jaringan dan sistem informasi target. Selanjutnya, pencarian di internet. Mencari informasi terbuka yang terkait dengan organisasi atau individu. Pencarian di internet bisa memberikan data beragam, mulai dari informasi kontak hingga detail teknis yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang atau digunakan untuk analisis keamanan. Selanjutnya, pemilihan port. Menemukan port yang terbuka adalah layanan yang berjalan pada sistem target. Pemilihan port melibatkan pengujian sistem atau jaringan untuk mengidentifikasi port yang terbuka dan layanan yang berjalan pada port tersebut. Informasi ini dapat memberikan pemahaman tentang konfigurasi jaringan dan dapat digunakan oleh penyerang untuk mengeksploitasi kerentanan yang mungkin ada. Selanjutnya, analisis jejak digital. Memeriksa jejak digital yang ditinggalkan oleh organisasi di internet. Analisis jejak digital membantu dalam memahami sejauh mana suatu target memiliki kehadiran online yang dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang sasaran footprinting. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sedikit tentang footprinting ya. Di sini saya menggunakan Nmap. Lalu ini saya sudah men-scan suatu website ya. Jadi jika kalian ingin men-scan-nya, kita bisa menempelkan nama website di sini, terus pilih cara men-scan-nya, lalu scan. Di sini saya sudah men-scan suatu website. Nah, di sini terdapat banyak output ya. Nah, supaya bisa lebih jelas, saya klik port atau host ini. Di sini terdapat beberapa port yang saya scan website tersebut. Nah, di sini ada beberapa port yang berstatus open ya. Kita bisa membuka beberapa port ini. Lalu saya langsung ke host detail. Di sini kita bisa melihat status host website tersebut. Nah, selanjutnya untuk contoh menyerangnya, saya menggunakan di sini aplikasi Zap. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Zap untuk men-scan suatu website juga ya. Nah, di sini saya sudah men-scan website yang sama yang saya gunakan di Nmap. Kita kalau ingin men-scan-nya, kita taruh scan di sini, lalu pilih website untuk men-scan-nya. Lalu klik tombol petir ini atau serang ini, terus kita menunggu beberapa menit. Di sini sekarang saya sudah men-scan, saya langsung mendapatkan beberapa port ya. Nah, yang di sini untuk terdapat gambar bendera ya. Di sini bendera-bendera ini adalah tingkat peringatannya ya. Nah, kalau untuk bendera yang gambarnya orange ini, itu peringatannya itu
medium atau risikonya medium. Kalau untuk yang kuning ini kita peringatannya atau risikonya itu low atau rendah ya. Dan selanjutnya untuk yang biru ini peringatan atau risikonya cuma informasional. Jadi segitu saja yang saya bisa demonstrasikan untuk footprinting. Jadi sekian dan terima kasih.